sering mengantuk dalam misa Sahabatku kudus? yang diberkati Tuhan, banyak orang non-Katolik selalu menyalahkan gereja Katolik ketika misa kita terlalu boring, membosankan, seolah-olah tidak ada musik yang menghentak. Dan untuk itu mungkin sebagian besar termasuk saya dan Anda pasti juga pernah mengantuk di dalam gereja Katolik pada saat kita ibadah dan misa terutama. Tapi tiap kali kita memandang realitas Ekaristi yang kita rayakan, kita sejatinya menjadi manusia, menjadi ciptaan yang dengan rendah hati terdiam di tengah keagungan yang maha dahsyat. Kita mengalami pengalaman menjadi kecil. Kita mengalami pengalaman menjadi seperti bukan siapa-siapa di depan Allah yang begitu mencintai kita. Ketika kita diam, ketika kita masuk dalam keheningan, hanya cinta yang berharga, hanya kasih yang memancar, hanya ada terang yang begitu indah yang bisa kita rasakan dengan begitu mendalam. Maka tidak heran para mistik Kristiani sejak zaman dulu mengatakan bahwa keheningan adalah bahasa Allah. Maka jangan takut untuk masuk dalam keheningan, sahabatku. Jangan takut untuk masuk ke dalam gereja yang mengajarkan kita bahwa keheningan adalah jalan menuju kesempurnaan. Jangan takut untuk masuk ke dalam batinmu, melihat topeng-topeng hidupmu yang selama ini kau pasang dengan begitu melelahkan. Kadang kita memasang topeng gembira dan ceria, kadang kita memasang topeng-topeng artifisial, prestasi, kehebatan. Tapi ketika kita diam dan masuk ke dalam diri sendiri, yang kita temukan adalah kerapuhan, yang kita temukan adalah kedosaan, yang kita temukan tidak lain tidak bukan adalah teriakan minta tolong pada Allah, seperti Bartimius yang buta itu. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan hanya dalam bahasa keheningan kita punya kapasitas untuk berteriak kepada Allah. Maka kalau gerejamu tidak hingar-bingar seperti gereja denominasi non-Katolik, ya tidak apa-apa. Kalau gerejamu Ekaristinya membosankan, ingat bukan romonya yang kau cari, bukan homilinya yang hebat itu yang ingin kau dengarkan. Mari berfokus pada apa yang paling penting, pada Dia yang mengatakan, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Ambil dan minumlah, inilah darahku. Mari berfokus pada apa yang paling penting dalam keheningan di dalam gereja. Kita berfokus pada Kristus yang menyerahkan dirinya di atas altar, pada Kristus yang mengatakan tiap kali dalam Ekaristi, sebesar ini aku mengasihimu. Dan untuk itu Dia rentangkan tangannya dari atas salib, di atas altar itu Dia katakan, sebesar ini aku mengasihimu. Engkau berharga di mata Tuhan Yesus. Sahabat-sahabatku, Tuhan sayang padamu. Tuhan memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari gereja Santo Yosafat yang baru dibangun di Surabaya, Romo Albertus Joni, saya memberkatimu. Ciao.